Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menghadirkan kami di hari yang baru ini. Berkati kami Tuhan di hari yang baru ini dengan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, iman yang teguh, pikiran yang pintar cerdas demi untuk kemuliaan nama-Mu. Agar lewat semuanya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan memperlakukannya seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 24 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tema khotbah kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, manusia gambar Allah. Saudaraku, saya pikir berbicara tentang manusia sebagai gambar Allah itu amat sangat penting. Artinya adalah supaya saya dan Bapak Ibu pahami betul kalau kita ini datang dari Allah, bukan datang dari dunia maya atau kekuatan gaib yang lainnya. Tapi sekali lagi kita datang dari Allah. Nah, ketika kita berbicara Allah, tentu itu identik dengan sosok yang maha kuasa. Artinya dia berkuasa. Nah, seringkali saudaraku, kata berkuasa di sini kita identikkan dengan kekuatan membinasakan, berkuasa, ya. Kekuatan menaklukkan, kekuatan menghancurkan. Coba kita lihat pengertian yang berbeda dari apa yang selama ini kita bangun. Berkuasa kita bawa dalam pengertian memelihara, menjaga, menumbuh kembangkan, melestarikan.
Kenapa saudaraku saya katakan demikian? Karena kalau kata berkuasa kita maknai dengan menghancurkan, membinasakan, menaklukkan, maka apa yang ada dalam kekuasaan kita itu akan lenyap, akan hancur, akan binasa, tidak akan ada lagi wujudnya, karena kita sudah semena-mena terhadapnya. Jadi kata berkuasa yang dimiliki oleh Allah adalah Allah memelihara, Allah menyertai, Allah menuntun, Allah mengasihi. Itu kan yang terjadi kepada manusia. Sudah jatuh ke dalam dosa, diampuni. Supaya manusia tetap ada di dunia ini. Walaupun bangsa Israel tegar tengkuk, tetap diampuni. Supaya sejarah bisa mencatat kalau Allah itu Allah yang maha mengampuni. Nah, tujuannya saudaraku, supaya selalu ada kekuatan dari apa yang Allah ciptakan sebagai mitranya, rekan kerjanya, untuk melestarikan apa yang sudah dia ciptakan. Jadi sebutan manusia sebagai gambar Allah itu adalah bagaimana kita hadirkan Allah yang menyertai, Allah yang menuntun, Allah yang menghargai, Allah yang mengayomi, Allah yang memelihara, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi. Supaya kita tidak terjebak dengan uraian bacaan kita tadi. Dikatakan di sana, berkuasalah engkau atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan segala jenis tumbuhan yang lain. Kata berkuasa di sana jangan kita artikan bahwa kita semena-mena terhadap semua yang ada di sekitar kita. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kata berkuasa kita ambil dan kita bawa ke dalam diri kita dalam pengertian kita betul-betul menaklukkan mereka. Terus kalau hewan habis, tumbuhan habis, apa yang bisa dimakan oleh manusia? Manusia mau makan dari apa? Jadi jangan kita semena-mena hanya karena kita melihat kata berkuasa itu tadi. Tujuan Tuhan kata berkuasa itu tadi adalah supaya manusia yang memiliki kewenangan, manusia yang diberikan mandat oleh Allah untuk menjaga itu, menumbuh kembangkan itu, melestarikan itu. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu, akan menjadi makananmu. Nah, kalau kita pahami kuasa yang dikatakan di ayat di atas, dengan semena-mena tebang pohon sembarangan, dampaknya apa saudaraku? Kita kehilangan kebahagiaan kita, karena bisa saja terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Jadi jangan kita terjebak dengan pengertian-pengertian yang selalu membawa kita untuk melakukan kesalahan. Jadi saya pikir kita sebagai gambar Allah harus menyadari itu, supaya saudaraku kita tidak semena-mena dalam menjalani hidup ini. Betul-betul mandat Allah yang diberikan kepada kita sebagai gambarnya
Kita bangun dengan kekuatan iman. Karena kalau kita punya iman, saya percaya kita akan pelihara itu, kita jaga itu, kita lestarikan itu, kita tumbuh kembangkan itu, dan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti doa Bapa kami ajarkan kita, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kita enggak menjadi orang yang serakah atas alam yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, kita tebang semua pohon di hutan. Tidak. Karena itu akan berdampak buruk juga kepada kita. Merusak ekosistem itu berdampak buruk juga kepada kita sendiri yang merusaknya. Jadi jangan berpikir kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Suatu saat alam itu sendiri akan memberontak dalam kekuatan Allah, menghancurkan kehidupan kita. Siapa yang bisa melawan banjir bandang misalkan? Dan seterusnya. Sadarilah, sebagai gambar Allah, Tuhan tempatkan kita di kehidupan ini untuk menjadi rekan Allah, rekan kerja Allah. Untuk menjaga, memelihara ciptaan Allah, termasuk diri kita sendiri. Kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga perasaan kita jaga perbuatan kita, supaya hari lepas hari kita terus berubah menjadi lebih baik. Saya percaya betul tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi paling tidak ketika kita bangun hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita dengan firman, maka saya percaya lambat laun kita akan berubah dan berubah dan berubah. Akhirnya kita dimuliakan Tuhan dalam kemenangan Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan hidupku di dunia. Dan aku memperoleh kemenangan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi. Makanya dia katakan hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Mari saudaraku, kita pahami diri kita adalah ciptaan Allah yang dijadikan serupa segambar dengan Allah dan berkuasa atas yang ada di sekitar kita sebagai ciptaan Allah yang lain, bukan untuk membinasakan, tapi untuk melestarikan, menumbuh kembangkan. Jadi untuk orang-orang yang serakah, yang hanya mencari keuntungan sendiri, sejauh kaki saudara melangkah mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang merusak ekosistem, justru itu akan menjebak saudara sendiri, saudara-saudara saudara. Karena dampaknya itu akan ada. Entah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Mari saudaraku, sekali lagi kita bangun iman kita untuk mengerti kalau betul kita ini gambar Allah yang harus mendukung pekerjaan Allah, karena apa yang Allah kerjakan selalu dia katakan itu baik. Maka kita harus memeliharanya supaya kita juga diberkati olehnya. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di perenungan yang boleh mengarahkan kami untuk mengerti bahwa sebagai ciptaan yang termulia, yang dijadikan serupa segambar dengan Allah, maka di sana kami harus bangun kesadaran kami untuk mengerti bahwa sebagai mitra Allah kami harus menjaga apa yang sudah Engkau ciptakan dan yang menjadi kebutuhan kami
di muka bumi ini. Biarlah kesadaran ini kami bangun dan kami nyatakan secara total sebagai bukti ketaatan kami kepadamu, agar hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mari Engkau dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.